Shalom, renungan malam hari ini masuk di edisi ke-18 dengan tema Jangan tinggalkan firman yang sudah jelas. Di 1 Raja-Raja pasal 13 dan 14. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan seringkali kita mengetahui apa yang benar, tetapi tidak selalu melakukan apa yang benar. Demikian juga terjadi di 1 Raja-Raja pasal 13 dan 14. Tuhan sudah berbicara dengan jelas kepada Yerobeam dan nabi dari Yehuda. Tetapi keduanya gagal merespon. Melalui pasal ini kita mau belajar bahwa berkat dan perlindungan Tuhan selalu berkaitan dengan ketaatan kepada firman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Raja-Raja 13 dan 14 itu saling berkaitan. Kedua pasal ini menceritakan tentang Raja Yerobeam yang telah menerima begitu banyak kesempatan dan peringatan dari Tuhan, tetapi tetap memilih jalannya sendiri. Kita tahu siapa Raja Yerobeam. Dia yang ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya kemarin kita sudah belajar Yerobeam itu diberi tanggung jawab untuk 10 suku. Nah, kita akan belajar. Di pasal 13 Tuhan mengirim seorang nabi dari Yehuda untuk menegur Yerobeam. Tuhan bahkan memberikan tanda ajaib dengan membelah mesbah dan membuat tangan Yerobeam menjadi kaku. Pasal 13. Di pasal 14, Tuhan kembali berbicara melalui Nabi Ahia ketika anak Yerobeam sakit, tapi Yerobeam tetap tidak mau bertobat. Melalui kedua pasal ini kita belajar bahwa bahaya terbesar bukanlah kurangnya peringatan dari Tuhan, melainkan mengabaikan firman Tuhan yang sudah jelas itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Yerobeam, nabi dari Yehuda dan nabi Ahia, kita melihat bahwa Tuhan terus berbicara dan memberikan kesempatan untuk bertobat. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak mengulangi kesalahan mereka? Bagaimana agar kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan? Ada 3 pelajaran penting yang dapat kita pelajari malam ini. Yang pertama, Tuhan selalu memberikan peringatan sebelum ada penghakiman. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 13 ayat 1-6. Ketika Yerobeam mendirikan penyembahan berhala di Betel, Tuhan tidak langsung menghukumnya. Tuhan mengutus nabi dari Yehuda untuk menegurnya. Bahkan Tuhan menunjukkan mujizat. Mesbah terbelah, abu tercurah, tangan Yerobeam menjadi kaku. Tetapi semua peringatan itu tidak mengubah hati Yerobeam. Seringkali Tuhan juga berbicara kepada saudara dan saya melalui firman-Nya, melalui hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, melalui teguran, mungkin lewat sakit penyakit, mungkin melalui keadaan hidup, masalah ekonomi, bahkan melalui orang-orang di sekitar kita. Yuk, jangan abaikan suara Tuhan ketika Dia masih mau berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menggantikan firman Tuhan dengan suara manusia. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 13 ayat 11-24. Nabi dari Yehuda menerima perintah yang sangat jelas dari Tuhan.
Dikatakan jangan makan roti, jangan minum air, jangan kembali melalui jalan yang sama. Awalnya nabi ini taat, tetapi kemudian seorang nabi tua datang dan berkata bahwa malaikat Tuhan telah menyuruhnya kembali. Jadi nabi yang tua itu bohong. Malaikat Tuhan nggak berbicara. Akhirnya nabi dari Yehuda lebih mempercayai perkataan manusia daripada firman yang sudah diterimanya langsung dari Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan sudah berbicara lebih dahulu. Jangan makan roti, jangan minum, jangan kembali melalui jalan yang sama. Tapi karena ada nabi yang tua, dia katakan eh, malaikat Tuhan berbicara, dia dengar. Akibatnya ia mengalami hukuman yang berat. Pelajaran apa yang kita ambil? Firman Tuhan sudah jelas tidak boleh dibatalkan oleh pendapat manusia maupun tradisi atau perasaan atau apa yang disebut wahyu baru. Kita nggak boleh mengikuti seperti itu. Saya juga belajar bagaimana akibat dari mendengar suara manusia daripada suara Tuhan. Jadi Nabi Yehuda menerima perintah langsung dari Tuhan. Sedangkan Nabi tua yang dari Betel datang dengan berita yang berbeda. Kata malaikat, Nabi Yehuda lebih percaya suara manusia daripada firman Tuhan. Tidak semua yang rohani berasal dari Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi standar tertinggi dalam hidup kita. Bahaya terbesar bukan ketika kita tidak tahu firman Tuhan, tetapi ketika kita mengabaikan firman yang sudah kita tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 18. Dalam pasal 14, Yerobeam menyuruh istrinya menyamar untuk menemui Nabi Ahia yang sudah tua dan buta. Kita tahu Nabi Ahia itu dia yang sudah berkata kepada Yerobeam bahwa dia yang akan menerima 10 suku. Nah, Yerobeam berpikir identitas istrinya tidak akan diketahui walaupun Nabi Ahia saat itu sudah buta. Tetapi sebelum wanita itu tiba, dikatakan Tuhan sudah memberitahukan semuanya kepada Ahia. Ketika istrinya masuk, Ahia langsung berkata, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapa engkau menyamar?" Kaget, istri Yerobeam langsung kaget. Artinya, mata manusia mungkin terbatas, tetapi mata Tuhan tidak pernah terbatas. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat motivasi, pikiran, dan kondisi hati yang tidak terlihat oleh manusia. Jadi cerita yang tadi, isi Yerobeam menyamar menemui Nabi Ahia. Ahia buta secara fisik, tetapi Tuhan membuka matanya secara rohani. Sebelum wanita itu berbicara, Tuhan sudah tahu. Kita bisa menyembunyikan sesuatu dari manusia, tetapi tidak dari Tuhan. Tuhan melihat motivasi dan kondisi hati kita. Mata manusia terbatas, tetapi mata Tuhan tidak pernah terbatas. Kesimpulan dari renungan malam hari ini dari 1 Raja-Raja 13 dan 14 kita belajar bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Firman Tuhan yang sudah jelas harus tetap dipegang teguh. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Ketaatan lebih penting daripada pengetahuan rohani. Jangan menjadi seperti Yerobeam yang terus mengabaikan peringatan Tuhan. Dan jangan juga seperti nabi dari Yehuda yang meninggalkan firman yang sudah jelas, tetapi lebih mempercayai suara yang lain.
Tetaplah berpegang pada firman Tuhan, karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Sebagai penutup, lebih baik berpegang pada satu firman Tuhan yang jelas daripada mengikuti banyak suara yang menjauhkan kita dari kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.